Hari lahir Pancasila itu 18/8/1945, 18 Agustus 1945, bukan 1 Juni 1945. Dikutip dari kabardaerah.com oleh Yusril Isya Mahendra, sebagian orang menyebut tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila, yang sekarang sebagian orang menyebutnya dengan istilah Hari Pancasila. Pancasila adalah landasan falsafah negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945, khususnya alinea keempat. Saya lebih suka menyebut Pancasila sebagai landasan falsafah negara, bukan dasar negara atau ideologi sebagaimana sering kita dengar. Istilah landasan falsafah negara itu bagi saya lebih sesuai dengan apa yang ditanyakan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Di awal sidang, Rajiman berkata, "Sebentar lagi kita akan merdeka. Apakah filosofi Segronsleg Indonesia merdeka nanti?" Rajiman tidak bertanya tentang ideologi negara atau dasar negara. Dia bertanya filosofi Segronsleg atau landasan falsafah negara. Bagi saya, ucapan Rajiman itu benar. Landasan falsafah adalah sesuatu rumusan yang mendasar, filosofis, dan universal. Beda dengan ideologi yang bersifat eksplisit, yang digunakan oleh suatu gerakan politik yang berisi basis perjuangan, program, dan cara mencapainya. Landasan falsafah negara haruslah merupakan kesepakatan bersama dari semua aliran politik ketika mereka mendirikan sebuah negara. Karena itu, landasan falsafah negara harus menjadi titik temu atau common platform dari semua aliran politik yang ada di dalam negara itu. Ada beberapa tokoh yang menanggapi pertanyaan Rajiman. Mereka menyampaikan gagasan tentang apa landasan falsafah negara Indonesia merdeka itu. Supomo, Hatta, Soekarno, Agus Salim, Kiai Maskur, Sukiman adalah di antara tokoh-tokoh yang memberi tanggapan atas pertanyaan Rajiman itu. Soekarno adalah pembicara terakhir yang menyampaikan tanggapannya pada 1 Juni 1945. Dia mengusulkan 5 asas untuk dijadikan sebagai landasan falsafah. Soekarno menyebut 5 asas yang diusulkannya itu sebagai Pancasila. Setelah semua tanggapan diberikan, Supomo berkata bahwa dalam BPUPKI itu terdapat 2 golongan, yakni golongan kebangsaan dan golongan Islam. Golongan Islam, kata Supomo, menghendaki Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Sebaliknya golongan kebangsaan menghendaki negara persatuan nasional yang memisahkan antara agama dengan negara. Setelah itu, dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan landasan falsafah negara berdasarkan segala masukan yang diberikan para tokoh. Ke-9 tokoh itu adalah Soekarno, Hatta, Abi Kusno, Agus Salim, Subarjo, Kahar Musakir, Wahid Hasim, Maramis, dan Yamin. 9 tokoh itu, 4 mewakili golongan kebangsaan, 4 mewakili golongan Islam, dan 1 mewakili golongan Kristen. 9 tokoh ini merumuskan naskah proklamasi yang sekaligus akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Naskah tersebut disepakati pada tanggal 22 Juni 1945. Yamin menyebut naskah itu Piagam Jakarta yang berisi gentleman agreement seluruh aliran politik di tanah air. Dengan Piagam Jakarta, kompromi tercapai. Indonesia tidak berdasarkan Islam, tapi juga tidak berdasarkan sekularisme yang pisahkan agama dengan negara. Dalam Piagam Jakarta itulah, untuk pertama kalinya, kita temukan rumusan Pancasila sebagai landasan falsafah negara yang disepakati semua aliran. Ketika proklamasi, naskah Piagam Jakarta tidak jadi dibacakan sebagai teks proklamasi. Teks baru dirumuskan malam tanggal 16 Agustus. Teks baru proklamasi yang dibacakan tanggal 17 Agustus adalah teks yang kita kenal sekarang, Kami Bangsa Indonesia, dan seterusnya. Namun naskah Piagam Jakarta disepakati akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Sebelum disahkan, Soekarno dan Hatta minta tokoh-tokoh Islam setuju kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Walaupun kecewa, namun Kasman Singodimejo dan Ki Bagus Hadikusumo akhirnya menerima ajakan Soekarno dan Hatta. Kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akhirnya dihapus dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kompromi terakhir tentang landasan falsafah negara Pancasila dengan rumusan seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah terjadi tanggal 18 Agustus 1945.
Jadi, lahirnya Pancasila itu bukanlah tanggal 1 Juni 1945, tetapi tanggal 18 Agustus 1945 ketika rumusan final disepakati dan disahkan. Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 barulah masukan sebagaimana masukan dari tokoh-tokoh lain, baik dari golongan kebangsaan maupun dari golongan Islam. Apalagi jika kita bandingkan usaha Soekarno tanggal 1 Juni 1945 mengandung perbedaan fundamental dengan rumusan final yang disepakati 18 Agustus 1945. Ketuhanan saja diletakkan Soekarno sebagai sila terakhir, tetapi rumusan final menempatkannya pada sila pertama. Soekarno mengatakan bahwa Pancasila dapat diperas menjadi Trisila dan Trisila dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yakni gotong royong. Rumusan final Pancasila menolak pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila tersebut. Demikianlah penjelasan tentang hari lahirnya Pancasila atau Hari Pancasila.